Itu betul semua ini. Ngabong pa rin. Disaksikan oleh warga. Dikit. Jangan curang dikit. Kualannya ini ya. Baru majinan. Oh begitu ya. Jadi nama anunya Sudah nggak ada. sudah Nggak ada isi aja. Nggak ada tulang-tulangnya. Jadi yang Kosong aja. atas itu kan berarti kan nama anunya ya. Kalau Si ini enggak. Oh, enggak. Kanan kiri ini syair. Jadi kayak semacam pujian lah. Oh gitu. Yang tengah baru nama almarhum. Nama almarhum. Jadi itu nisan itu dipindahin ke lubang makam itu yang setelah diambil tulang belulangnya ya. Betul. Jadi menandakan bahwa tidak ada makam. Tidak ada makam. Ini kan juga salah satu permintaan dari keluarga. Iya. Awas. Awas. Berat. Awas. Awas mental. Membal. Awas mendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kawasan makam Bong Cina ya. Dan umumnya disebut sebegitu ya. Betul. Atau ada katanya Sentiong atau apa itu? Kutyong. Kutyong. Oke. Saat ini saya sedang bersama termasuk ahli perwakilan ahli waris ya? Betul. Perwakilan. Boleh dikenalkan dengan Bapak siapa? Saya dengan Pak Ahong. Pak Ahong ya. Nah, oke Pak Ahong, saat ini kita nih pada hari Sabtu ya. Dan jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Dan ini mungkin sesuatu hal yang mungkin harus dipahami ya. Dan kenapa sih harus jam 3 pagi? Apakah ada yang gimana? Kalau menurut kepercayaan Chinese dan keluarga, itu kan kalau setiap pembongkaran makam ada hitungannya. Ada hitungannya. Ya, karena kan Bong ini kan berurusan dengan anak cucu. Anak cucu. Iya. Jadi segala sesuatu kan dipilih yang terbaik. Pilih yang terbaik. Buat almarhum juga yang terbaik. Buat anak cucunya pun yang tinggalkan yang terbaik. Jangan sampai ada efek yang tanda kutip yang tidak bisa dilihat. Ya, menghindarkan sesuatu hal yang betul. Ya. Betul. Jadi malam hari ini sebetulnya malam yang sakral termasuknya, karena ini termasuknya terkaitnya bukan hanya sebatas adat dan budaya saja ya, tetapi ada hal-hal yang tadi ya kepercayaan yang lebih kuat. Jadi ini buat edukasi juga biar masyarakat tahu. Jadi kalau ini keyakinan Konghucu atau apa? Ini lebih ke Taoisme ya, budaya gitu ya. Iya. Nah itu kan jadi biar tahu kan. Dan ini tadi kita sama-sama lihat ya, makamnya sudah digali dan ada tulang belulang yang sudah diambil, dikumpulkan. Dan tadi juga saya sempat bertanya setelah
pengambilan tulang belulang itu di makam di sini dibongkar ya. Bongpainya istilahnya. Dibongkar. Lalu sampai ada nisan itu nama almarhum itu sama nama-nama keluarga. Dipindahkan masuk ke sana ya. Oke, boleh tahu nggak ini sudah berapa tahun makam ini? Menurut keluarga yang saya dapat info kurang lebih sudah 40 tahun. 40 tahun. Dan beliau pun salah satu tokoh. Oh, ini guru besar, guru sekolah Chinese yang dulu ada di Cirebon. Yang dulu kalau mungkin bapak-bapak pernah tahu sekolah Chinese yang di Jalan Merdeka. Jalan Merdeka. Salah satu kepala sekolahnya. Kepala sekolah. Nah, berhubung beliau sudah meninggal 40 tahun. Nah, ada pihak keluarga. Ini kan istrinya baru meninggal 3 tahun. Abunya ada titipan di Jakarta. Iya. Nah, rencana pagi ini abu beliau mau dikremasi. Kemungkinan jam 1 mau dibawa ke Jakarta. Rencana besok pagi kurang lebih jam 10 mau dilarung sama-sama di Jakarta. Gitu ya. Jadi supaya mereka bisa bersatu kembali. Iya. Dan ini sebuah proses yang luar biasa ya. Ada tadi hitungan waktu, jam, ada hari, segala macam yang diikutilah aturan tersebut ya. Nah, oke. Ini ada hal yang paling krusial juga saya ingin bertanya nih ya. Sebelumnya kan sebelum ada pembongkaran itu pasti ada izin gitu kan ya. Betul. Ada izin. Jadi Pak Ahong juga kan sebagai perwakilan yang mewakili otomatis kan harus izin ini. Apalagi ini disaksikan oleh para warga juga ya. Artinya bahwa di sini itu tidak ada namanya pembongkaran secara ilegal. Betul. Jadi semua mengikuti aturan-aturan. Karena kalau main bongkar sembarangan otomatis akan melanggar hukum. Nah, disinilah buktinya ada Pak Ahong yang sentiasa membantu pihak-pihak keluarga ahli waris yang mungkin jauh-jauh di luar kota atau apa ya. Beliau lah orang yang berjasa di sini. Nah, apalagi tokoh yang ada di sini yang almarhum ya, ternyata kita tahu dan akhirnya saya tahu bahwa di sini adalah seorang tokoh yang pernah jadi seorang guru ya, pengajar di guru bahasa Mandarin ya, dan itu ada di Cirebon. Nah, artinya etnis, budaya, suku, dan agama segala macam di Cirebon itu bermacam-macam ragam. Jadi disinilah nilai toleransi beragama yang harus kita jaga. Karena disinilah justru banyak terjadi hubungan baik, komunikasi, toleransi beragama sangat terjadi. Nah, inilah luar biasa kan. Nah, ini unsur edukasi yang luar biasa. Nah, satu hal lagi nih. Ini kan sudah selesai ya. Iya. Nah, ini akan dibawa ke krematorium. Krematorium yang ada di Pancaka Seroja. Pancaka Seroja yang mau ke Mundu tapi sebelum Mundu. Nah, itu rencananya di kapan? Ini kan masih ada proses lagi. Nah, tulang belulang ini kan mesti dicuci dengan air bersih. Dicuci bersih. Setelah itu dibilas dengan arak. Nah, nanti kerangkanya disusun lagi bentuknya seperti kerangka manusia. Iya. Oh, begitu. Iya. Nanti ada prosesi doa dulu. Doa. Ya, istilahnya melancarkan beliau supaya jalan yang lebih sempurna. Oke tuh, jadi ada proses yang enggak langsung ya. Kalau dikremasi kan dibakar kan? Dikremasi, betul, dibakar. Jadi ada proses pembersihan dulu tulang belulang itu sampai bersih dan nanti istilahnya dibersihkan. Dibersihkan ya. Setelah itu struktur tulangnya kita susun lagi. Tengkorak, tangan, kaki, sama belulang-belulang. Gitu ya. Jadi sudah bentuk posisi orang lagi tidur lagi. Lalu diproses masuk. Baru doa dulu. Nanti keluarga juga ikut hadir. Sudah selesai, baru dikremasi. Kremasi kurang lebih ya, kalau tulang belulang ini kurang lebih 1 jam. 1 jam prosesnya ya. 1 jam. Nah, kalau tempo hari saya kan pernah meliput hal seperti ini waktu di lokasi yang lain. Setelah dikremasi, setelah jadi abu, dan abunya itu kan dilarung di laut. Nah, ini dilarung di laut menurut kepercayaan yang dianut ya. Bahwasannya abu almarhum ya, yang sudah melewati proses kremasi itu dilarung ke laut, yang memiliki makna besar bagi kepercayaan mereka itu. Jadi walaupun ada di Amerika kah, di mana beberapa negara, yang penting ketemu laut bisa memanjatkan doa untuk para almarhum. Gitu tuh. Jadi intinya berdoa memang bisa di mana saja ya, tapi punya nilai tersendiri gitu ya, bahwasannya di laut ini kan luas. Bahwa lautan itu luas, nyambung ya. Walaupun dimanapun gitu ya, tetapi bisa di mana saja bisa. Artinya seluas apapun namanya doa itu pasti bisa dilakukan di mana saja, dan kalau bagi orang Islam mungkin insya Allah bisa diterima gitu kan. Jadi sama hal bagi kepercayaan yang dianut
oleh ahli warisnya juga mungkin maknanya sama, hanya caranya saja yang caranya berbeda. beda ya. Gitu. Paling di sini aja ya. Nah itu ini yang penting ya tadi ya, bahwasanya di Bong Cina, kawasan Wanacala ya, Kota Cirebon, tidak ada yang namanya pembongkaran secara ilegal, dan beliaulah orang yang selalu ada, yang selalu mewakili para ahli waris dalam proses seperti ini ya, pembongkaran sampai hingga proses sampai jadi abu aja. Sampai jadi abu ya, krematorium gitu ya. Nah, ini orang biar tahu Pak Ahong orang yang berjasa dan ibarat kata saksi hidup yang sampai saat ini ada ya. Dan ini ada beberapa warga yang sebagian pihak bekerja yang membantu pembongkaran, dan ini salah sesuatunya. Berarti kalau itu udah makam ini kata kosong, udah kosong. Iya. Jadi ibarat kata mau diapa-apain pun ya kosong. Silakan, udah kosong. Kalau masih ada tadi tulang belulang jenazah, otomatis kan kalau mau dibikin apapun ya jangan, salah, salah betul. Melanggar etika, tidak menghormati keluarga ahli waris dan juga almarhum. Nah, jadi udah ini sih bisa diratakan gitu. Bisa walaupun bangunannya memang kalau kata saya mewah, gitu, mewah ini luar biasa. Ini pasti memakan biaya besar dan ini memiliki bentuk yang unik ya, Chinese banget gitu ya. Jadi bangunan feng shui-nya ini, feng shui gitu ya. Iya. Kalau saya merasa ini kenapa sih nggak dibiarin aja bentuk gini, jadi ada sejarah gitu loh. Nah, tapi kalau biasanya kan keluarga mintanya kan diratakan lagi. Ya. Jadi sudah nggak ada memorial lagi lah. Oh, dihilangkan memorinya, dihilangkan legenda segala sesuatunya. Oke, paling gitu aja. Terima kasih agar semuanya bisa tahu bahwa unsur edukasinya, unsur secara pemahaman keyakinan dan juga pemahaman lain, bahwa di sini real pembongkaran makam itu tidak secara sembarangan dan semuanya melewati proses perizinan yang legalnya jelas, bahkan banyak saksinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.